Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Ahmad Zakir, Bapak Guru PAI tingkat SMP kelas 8. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab 12 ya. Kriteria makanan dan minuman halal berdasarkan Al-Quran. Ini akan kita bahas makanan minuman haram ya, pengaruh menjadi penyakit, malas ibadah, halal, pengaruh menjadi sehat dan rajin ibadah, membiasakan makan dan minum hanya yang halal. Baiklah, lanjut kita langsung ke materinya. Definisi makanan atau at'imah bahasa Arabnya dan minuman asyribah. Oke, yang pertama, kata makanan dalam Islam disebut at'imah. Kata minuman disebut dengan asyribah. At'imah merupakan bentuk jamak dari kata ta'am, yang berarti apapun yang dimakan oleh manusia dan disantapnya. Kata asyribah merupakan kata jamak syarab, yang berarti apa minum oleh manusia. Baiklah anak-anak, ini tentang dalilnya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Quran surat Al-Baqarah ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurullahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Baiklah, berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 172 tadi ya, kita harus mengkonsumsi makanan yang halal dan baik ya. Makanan halal adalah makanan yang baik yang dapat memelihara diri kita. Apapun itu ya. Apa yang dikatakan oleh Kesehatan 4, Sehat 5 Sempurna, itu silahkan. Selanjutnya, makanan yang baik adalah apa saja yang dianggap dan dirasakan oleh jiwa sebagai yang baik. Tetapi ada kalanya makanan tersebut halal tidak baik untuk tubuh kita. Apabila misalkan ada seorang yang memiliki penyakit ya, dilarang untuk makan sesuatu gitu ya oleh dokter, maka jangan dilakukan karena tidak baik untuk tubuh kita. Ya. Makanan dan minuman yang halal adalah makanan dan minuman yang diperbolehkan oleh Islam untuk dikonsumsi dan tidak ada dalil yang melarangnya. Jadi itu ya, makanan halal. Jadi kalau ada dalil yang mengharamkannya, misalnya kan anjing, babi, itu kan udah pasti ada dalil yang mengharamkannya, jadi tidak boleh. Jadi kalau tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka itu tersebut makanan halal. Mencari sesuatu yang halal hukumnya wajib bagi setiap muslim. Oke, makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan oleh agama Islam untuk dikonsumsi, baik bergizi, menyehatkan tubuh, bersih dan tidak menjijikan. Jenis makanan yang halal antara lain hewan darat, misalnya kerbau, sapi, kambing, ayam, unggas, dan lain-lain. Kita bisa lihat di dalam Quran surat An-Nahl ayat 5 ya. Kemudian segala macam hewan yang hidup di laut, misalnya ikan tuna, cumi, udang, tongkol, dan lain-lain ya, kecuali yang mengandung racun. Bisa dilihat Quran surat Al-Maidah ayat 96. Ini di laut ya. Yang ketiga, segala jenis buah-buahan dan biji-bijian yang tidak membahayakan kesehatan, misalnya mangga, durian, semangka, buah, beras, jagung, atau susu. Oke, selanjutnya tadi makanan halal, sekarang minuman halal. Minuman halal adalah ya, atau dalam Islam adalah air yang bersih dan tidak tercampur dengan barang yang najis dan membawa kepada mudarat atau bahaya. Jadi air bersih, tidak tercampur oleh najis,
dan tidak mudarat, ya, tidak bahaya untuk tubuh kita. Minuman yang diharamkan akan membahayakan kesehatan jasmani dan rohani. Ya, otomatis ya. Kalau kita minum yang dilarang ya, yang memabukkan itu kan dapat mengganggu kesehatan kita. Kita wajib mengonsumsi minuman yang halal, bersih dan baik. Halal, bersih dan baik. Ada ya minuman tersebut halal tapi tidak bersih atau tidak baik ya. Itu jangan sampai diminum. Jadi harus ada 3, halal, bersih, dan baik. Minuman halal, air yang halal dapat berasal dari produksi pabrik, misalnya air mineral dalam kemasan, limun, sirup, susu kaleng, ya, dan sebagainya. Atau minuman asli yang tidak produksi pabrik, misalnya air tawar, air teh, air kopi, dan sebagainya. Ini ya. Manfaat mengonsumsi minuman halal. Yang pertama, menyehatkan badan dan terpelihara dari segala penyakit. Harus pastinya ya, ketika kita sudah minum minuman yang halal, bersih, ya, baik, ya kan kita akan terhindar dari penyakit. Yang kedua, mendapatkan ridho Allah dan diterima amal yang soleh. Karena yang diminum adalah halalan thayyiban. Yang ketiga, dapat terhindar dari perbuatan dosa, pastinya. Karena minuman halal itu kan diperintahkan oleh Allah, beda dengan minuman yang haram. Ketika kita meminum minuman haram berarti dosa. Ketika kita meminum minuman yang halal maka pahala untuk kita. Yang keempat, digolongkan dalam orang-orang yang berakhlak mulia, ya, teman-teman. Oke, selanjutnya tadi halal sudah, sekarang makanan haram, makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, makanan haram. Sebab-sebab diharamkannya makanan. Yang pertama, haram karena cara mendapatkannya. Misalnya riba, terus merampas harta orang lain, anak yatim, hasil korupsi, dan lain-lain. Banyak ya. Hasil mencuri juga sama. Haram karena substansi barangnya. Haram dalam substansi barangnya dapat dikategorikan dalam 2 macam, yaitu jamad, benda mati, dan hayawan adalah hewan. Itu ya. Oke. Yang pertama ya, makanan haram yang berwujud benda atau jamad ya, benda mati atau bangkai. Kita bisa lihat di Quran surat Al-Maidah ayat 3. Kita bisa lihat artinya di sana kita diharamkan untuk makan bangkai ya, bangkai apapun kecuali bangkai tertentu saja ya. Misalkan bangkai ikan itu diperkenankan kita untuk makan. Darah, daging babi atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Terus ada yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan ada yang diterkam binatang buas kecuali sempat disembelih. Ya, kalau tidak sempat disembelih maka haram itu hukumnya. Ini ya kriteria juga tentang makanan ya yang haram. Selanjutnya haram yang berwujud hewan. Karena hal-hal berikut. Karena disuruh membunuhnya, yaitu ular, gagak, tikus, anjing, dan burung elang. Ya, ini haram nih hukumnya ya, buat untuk kita makan. Haram karena kita dilarang membunuhnya, yaitu semut, lebah, burung hudhud, dan burung suradi. Jadi haram kita untuk membunuhnya, apalagi kita makan ya, tak boleh lah. Jadi sebenarnya itu ya, kita juga semut ya, kadang kita membunuhnya kalau misalnya udah kesel. Ya. Kemudian haram karena ada dalil yang melarangnya, seperti himar, jinak, keledai, hewan bertaring, burung berkuku tajam ya. Oke, minuman haram. Minuman haram, minuman yang telah diharamkan baik karena memabukkan atau merusak akal. Minuman yang memabukkan tetap haram dikonsumsi baik sedikit maupun banyak. Jenis minuman yang diharamkan seperti khamar, tuak, bir, dan minuman jenisnya ya yang memabukkan. Minuman haram, jenis minuman dikelompokkan menjadi
segala jenis minuman yang memabukkan, segala jenis minuman yang memabukkan ya. Air atau minuman yang terkena najis itu haram. Air susu dari hewan yang haram dimakan. Apa saja, misalkan anjing, kita ada susu anjing kan itu gak dibolehkan karena haram anjing tersebut. Segala minuman halal yang kemudian diprosesnya menjadi minuman yang memabukkan seperti air tape yang bisa berubah menjadi minuman keras. Tapenya sih halal gitu untuk kita makan gitu kan. Tapi kalau misalkan air tape tersebut sudah berubah sudah berubah, maka itu kan bisa memabukkan. Itu haram untuk kita minum. Menghindari makanan minuman yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu pasti ada hikmahnya, yaitu menghindarkan manusia dari segala sesuatu yang membahayakan. Ketika Allah sudah mengharamkan, ketika Allah ada perintah dalam Al-Qur'an kita untuk dilarang untuk meminum atau memakannya, pasti itu ada segala sesuatu yang baik untuk kita semuanya, baik untuk badan kita semuanya ya. Muslim yang taat harus patuh dan tunduk kepada peraturan Allah gitu ya. Kalau kita bisa yang pengen dikatakan taat, maka kita harus tunduk pada aturan Allah. Setiap muslim wajib menghindari makanan dan minuman yang haram. Harus menjauhkan lah. Oke, ini anak-anak yang terakhir. Materi terakhir, bahaya mengonsumsi minuman haram. Yang pertama, merupakan perbuatan dosa. Pasti ketika kita minum atau makan yang haram, maka itu termasuk dosa. Yang terakhir, membahayakan keselamatan jasmani dan rohani. Ini intinya. Ketika Al-Quran, hadis ya, melarang untuk memakan atau meminum sesuatu yang diharamkan oleh agama, itu pasti ada manfaat untuk tubuh kita. Itu sebagai untuk tubuh kita supaya sehat. Tetapi kalau kita memakan makanan dan minuman yang haram, yang diharamkan oleh agama, maka itu akan membahayakan kesehatan jasmani dan rohani. Kita bisa tanya ke dokter, ya, ahli kesehatan, itu pasti ada dampak negatif kalau kita memakan makanan dan minuman yang diharamkan oleh agama. Oke, alhamdulillah pembahasan dari awal sampai akhir telah selesai. Semoga ada manfaatnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.